Indonesia, negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, kekayaan alam yang berlimpah, suku bangsa, ras, agama, dan bahasa yang beraneka ragam. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki bukanlah pemberian, tetapi kemerdekaan yang diraih dari hasil perjuangan pahlawan kita terdahulu. Tapi kita harus mengingat, Indonesia pernah dijajah. Belanda dan Jepang berhasil mencengkeramkan kuku penjajahannya di bumi Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya. Hal itu terjadi karena kita melupakan senjata kita yang paling ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan. Kelalaian itu dimanfaatkan oleh Belanda dengan politik pecah belahnya yang disebut Divide et Impera. Negara Kesatuan Republik Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Sudah cukup penjajahan yang kita alami di masa lalu. Sudah cukup rasa sakit yang kita alami di masa lalu. Sekarang, mari kita jaga negara kita ini. Mari kita lestarikan alam dan budaya kita saat ini. Dengan persatuan Indonesia, saya yakin negara yang kita cintai ini bisa lebih maju. Lalu apa makna persatuan bagi bangsa Indonesia sehingga dikatakan sebagai kekuatan dan senjata yang paling ampuh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini. Keberagaman adalah sesuatu yang berjumlah banyak dan memiliki corak yang berbeda-beda, memiliki 2, 3 atau lebih jenis-jenis yang berbeda-beda, atau sering disebut sebagai sesuatu yang bermacam-macam. Sedangkan persatuan memiliki arti perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian menjadi satu. Jadi, dapat kita simpulkan, persatuan dalam keberagaman adalah bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan ini sangat penting untuk memajukan negara kita ini. Banyak hal yang harus kita jaga dan lestarikan. Sebanyak 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miamas sampai Pulau Rote yang memiliki kekayaan alam yang bermacam-macam yang harus kita jaga. Sebanyak 1.340 suku yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang harus kita lestarikan. Semua perbedaan itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Untuk itu, mari kita lestarikan bersama-sama. Dalam memelihara persatuan, kita harus memiliki wawasan Nusantara, wawasan mengenai perbedaan wilayah dan perbedaan sosial budaya. Secara garis besar, wilayah Indonesia terdiri dari darat, laut, dan juga udara. Dan secara garis besar, sosial budaya Indonesia terdiri dari suku, adat istiadat, budaya, ras, bahasa daerah, dan agama. Untuk menyatukan semua itu perlu adanya sebuah komitmen yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Untuk itulah pahlawan terdahulu kita memberikan sebuah prinsip yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam pergaulan sehari-hari, begitu juga dengan penyelenggaraan kenegaraan. Walaupun dalam penerapannya kita sering mengalami permasalahan karena perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Lalu apa saja masalah yang sering muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan.
Faktor penyebab terjadinya konflik tersebut menurut Surjono Sukanto adalah perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Perbedaan itu bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya suatu konflik, tetapi konflik itu juga terjadi karena dipicu oleh sikap dan perilaku masyarakat. Beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Pertama, sikap primordialisme. Sikap primordialisme yang berlebihan artinya pandangan atau paham seseorang yang berlebihan terhadap suku, ras, atau agamanya sehingga menganggap ras atau agamanya lebih unggul dibandingkan suku, ras, atau agama orang lain. Yang kedua, sikap etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan kebudayaan lain. Yang ketiga, diskriminatif adalah sikap yang memperlakukan seseorang dengan baik apabila orang itu memiliki kesamaan ras, golongan, suku, atau agama. Dan yang keempat, sikap stereotip merupakan sikap seseorang yang selalu menilai orang lain berdasarkan persepsi sendiri atau prasangka diri sendiri terhadap orang lain. Yang kelima, sikap fanatisme merupakan keyakinan terhadap seseorang tanpa data dan fakta, tanpa memperdulikan argumen dari orang lain. 6. Sikap eksklusivisme adalah sikap yang hanya menganggap pandangan atau ajaran kelompoknya lah yang benar dan menganggap ajaran lainnya tidak benar. Itulah sikap-sikap yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Apabila sikap-sikap tersebut dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat, maka konflik akan terus terjadi di masyarakat. Dan akibatnya, yang pertama terjadinya perpecahan di masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia apabila konflik sudah berujung pada kekerasan fisik. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, masyarakat tidak saling percaya lagi. Keempat, perubahan kepribadian di mana masyarakat mengalami trauma kekhawatiran berlebihan, rasa takut dan kecurigaan yang berlebihan. Yang kelima, dominasi di mana pihak yang mayoritaslah yang berkuasa, sedangkan pihak minoritas dianggap sebagai penumpang. Itulah akibatnya apabila terjadinya konflik di masyarakat. Jika sampai hal itu terjadi terus-menerus, bangsa ini akan kembali terjajah karena kita lupa akan kekuatan kita, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi mari kita bersatu padu menyatukan rasa dan tujuan untuk memajukan bangsa kita ini. Tetaplah berpegang teguh pada semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.